urusan keluargaku. Mas, saya bukan mau ngurusin keluarga Mas ya, saya cuma kasihan Mas sama Ridho. Iya Pak, Pak sabar dulu Pak, enggak kita nggak ada maksud apa-apa, kita cuma mau nanya, ini kan kita dari acara Pak. Ada persetujuan nggak bisa masuk. Ini ada apa-apa? Ini tahu nggak? Ini daerah terlarang, siapapun yang... kamera, kalian keluar! Kalian keluar! Mas sabar dulu, iya. Ada apa ini? Mas sabar Masih aja dulu. sih. Iya Mas sabar dulu, ini kan kita mau ngomong baik-baik dulu sama ini istrinya Mas kan? Ah, nggak bisa. Banyak sekali seorang ibu ini yang menelantarkan anaknya. Bukan melantarkan anaknya, bahkan tidak mengakuin anaknya. Assalamualaikum. Ini Mbak yang lapor ya? Siapa namanya? Saya lupa. Ibu Lili. Dan kasus ini menimpa sama klien kita yang namanya Ridho. Umurnya baru 10 tahun coba. Dari informasi yang kita dapat, Ridho ini dulunya waktu dilahirkan sama ibunya yang bernama Nadia, Ridho ini udah dibuang. Oh ini Ridho. Ridho, Assalamualaikum. Ya, ini Om Mandala, ini Tante Feli. Ya, Ridho umur berapa sekarang? 10 tahun, Masya Allah. Kelas berapa berarti? Kelas 5. Sebenarnya apa dosa seorang anak di sini? Dia tidak dosa apa-apa, dia tidak melakukan apa-apa, tapi kenapa kok tidak diakuin sebagai anak? Kan lagi belajar ngaji. Wah hebat. Puasa nggak hari ini? Puasa. Nah di sini kalau kita Ridho itu dibantu sama Ibu Lilis, tetangga yang ada di dekat rumahnya. Ibu Lilis ini orangnya baik banget. Om, bantu aku cari ibu aku ya Om. Ya ini makanya kita datang ke sini. Mau bantuin kamu, Ridho. Iya Mas, Ya. kasihan dia tinggal dia Mas. Iya. Tinggalnya katanya sama omnya ya Ridho ya? Ini rumah siapa? Ini rumah siapa? Ya, papa nih di sini nih. Awas. Laki-laki itu marah, datang dengan kondisi ngomel-ngomel, maki-maki kita semuanya. Apa-apaan ini kamera? Hah? Maksudnya apa ini? Hah? Ya, ada apa nih? Oh ini omnya? Ya, ada apa nih? Ya om. Ya, omnya. Ya halo om, sabar dulu om, saya Mandala. Ya. Ini ada apa nih? Om Yadi ini kan? Iya, betul. Ya, ini om sabar dulu. Ya, saya tahu mungkin om kaget. Ya kamera semua di sini. Aduh, ini. Mas. Ya. Ya om sabar dulu. Ini kita nggak ada maksud untuk kejelekan keluarga om. Ya. Ini kita tujuannya mau ngebantuin om. Ini kan Ibu Lilis kan minta tolong kita. Dia laporan sama kita dari Antv untuk bantuin. Ini Ridho untuk nyari ibunya. Kamu ngapain ikut campur urusan keluargaku? Mas, saya bukan mau ngurusin keluarga Mas ya, saya cuma kasihan Mas sama Ridho. Enggak. Udah. Kamu jangan ikut campur. Urusan Mas keluargaku. tujuannya baik kok mas. Dia cuma pengen bantuin Ridho. Udah, kamu juga. Mas itu. Kamu, minggir kamu. Mas, Kita datang Minggir, juga buat Enggak, bantu Mas. Ridho Kenapa? itu katanya pengen ketemu Udah, Mas. ibunya. Tolong, Mas. Tolong. Kasihan Mas itu. Coba tanya Ridho pengen ketemu sama ibu nggak Ridho? Ridho kangen Ridho? kan sama ibunya kan? Jangan nih. Udah buang kamu. Kamu ngapain lagi masih di sini lagi? Bubar kamera. Oh tapi Udah, Mas, Ridho, kita dapat urusan dia aku. tuh pengen Ridho, ketemu udah sama- urusan aku, pergi kamu. Kamera, tolong. Pergi. Tolong. Ya kita pergi. Om. Makanya tadi si Bu Lilis kemana tadi? Kita bilang aja sama Bu Lilis kalau kondisinya begini, Bu. Coba biarin tenang dulu deh omnya, takutnya omnya marah lagi, kasihan Ridhonya nanti kan. Laki-laki itu namanya Om Yadi. Dialah yang selama ini merawat Ridho, membesarkan Ridho dan juga sayang banget sama Ridho. bentar. Kayak ada suara sih. Ya Bu Lilis panggil. Oh iya, Bu Lilis tadi kita nyariin ibu. Iya, kita nyariin. Saya mau ada yang saya omongin. Kenapa ibu ada apa? Enggak masalah Ridho Mas. Iya. Tolong bantu Mas dia.
Ya tapi kondisinya omnya seperti itu, Ibu. Kita bukannya nggak mau bantu, takutnya nanti malah ribut sama omnya kita. Kita juga nggak bisa maksa omnya, kan dia tinggal sama omnya kan Iya, Ibu. Kita nggak mungkin tarik Rido gitu aja. Malah selama ini kan omnya baik kan sama Rido. Kasihan mama saya nengok dia mas. Tapi dia tekan banget. Dia tuh orangnya pintar ngaji ya mas ya. Sering dipanggil di pengajian di masjid. Nanti dia dapat uang, tapi uangnya tuh nggak pernah dipegang sama Rido. Maksudnya? Uangnya itu selalu diambil sama omnya. Dia tuh nggak Astagfirullahaladzim. pernah megang uang. Beneran itu? Mbak tahu dari mana? Anak saya mas. Yang ngeliat? Iya, Tapi anak udah- saya itu temen ngajinya. Astagfirullah. Ya mungkin positifnya karena Rido kan masih kecil juga Ibu nggak mungkin megang uang, makanya mungkin pegang sama omnya. Tapi kan kalau ngaji mas, kalau ada jajanan dia senang ngeliatin orang itu mas. Dia Saya nggak kadang-kadang- dapet. Kadang anak saya sering nanya, kamu nggak punya uang? Enggak, aku nggak pernah ada uang. Uang aku selalu diambil sama om aku. Iya. Doa ya mas, anak saya itu dengar waktu ngaji dia tuh doa, katanya dia tuh pengen banget ketemu sama ibunya. Dia tuh pengen punya orang tua, kayak teman-temannya punya ibu, punya ayah. Nanti kabarin aja ya Ibu ya. Ya, kalau emang orang tuanya mau, yang omnya mau, ya alhamdulillah. Kita bisa cari sama-sama malah ya. Ya makasih banyak atas informasinya. Ya. Ya, makasih lagi ya. Akhirnya Mbak Lilis atau Ibu Lilis minta waktu untuk melakukan pencarian. Kita pun hari itu break pencarian untuk membantu Rido mencari ibunya. Kita break pencarian. Satu hari, 2 hari kemudian, Ibu Lilis ini ngabarin. Dia minta ketemuan di sebuah masjid di dekat rumahnya. Oh, jadi ini jadi belum tahu juga ini omnya. Oh gitu. Tapi Ibu yakin kan nggak kenapa-kenapa ini Ridonya? Kita sekali lagi kasih tahu sama Ibu Lilis, Ibu tolong sebaiknya bicarakan baik-baik, jangan umpet-umpetan seperti ini. Pasti ketahuan. Kalau udah ketahuan nanti malah ribut nantinya. Coba omongin baik-baik. Iya, ya udah kalau begitu. Juga dapat kabar katanya mas, kabar tentang ibunya katanya pernah kerja di toko aluminium daerah Jantung apa di mana ya? Ibunya ini pernah kerja di ya, tempat aluminium. Katanya ibunya pernah jadi pegawai di sana. Bisa kita ke sana gitu mas? Bisa, ini kan ada mobil. Langsung, Ibu. Kita udah siapin semuanya. Udah siap banget kita kalau Ya. Ibu mau dianterin ke Yang sana. penting nanti Ridonya jangan capean ya, nanti sayang ya. Ya, ini Kalau Rido capek sekarang bilang lagi ya. Puasa. Lagi Puasa puasa. dia, Mbak. Wah, Puasa, alhamdulillah. pintar banget. Yaudah langsung ke sana aja. Ya. Kita tanya sama salah satu pegawai di sana. Kenal nggak sama namanya Ibu Nadia? Katanya pernah kerja di sini, Mbak. Kita tunjukin fotonya dan ternyata. Boleh, Bu? Wanita ini yang sudah merebut suami saya. Hah? Dia langsung marah di situ, langsung maki-maki di situ. Ibu nggak salah orang, Ibu. Maksud Ibu? Tidak, saya tidak salah orang. Ibu lihat dulu dong, takutnya salah. Ya ini benar mas, ini dia orangnya. Lakukan aja anaknya seperti ini. Ibu. Emang kejadiannya kayak begini? Ibu anak kecil tuh jangan dibentak-bentak. Ibu dia kan gak tahu apa-apa. Sudah mbak, kalian pakai saya dari sini. Kita nggak dapat apa. Pergi nggak kalian? Pergi nggak? Aduh, sih tadi itu kita nggak dapat apa. Gue berusaha tenangin Rido di situ. Masih sayang kan sama Ibu? Kan Bu Nadia ya? Bu Nadia itu udah saya anggap sebagai kakak saya sendiri mas. Dia itu orangnya nggak kayak gitu mas, tapi ibu nuduh dia itu udah ngerebut suaminya mas, padahal enggak sama sekali. Oh dia nggak ngerebut suaminya? Enggak sama sekali, Jangan-jangan- suaminya aja mas, kan? deketin ibu. Iya, tadi aku udah curiga gitu, suaminya pasti yang... Gimana Ibu Nadia? Bu Nadia itu sekarang tinggal sama adiknya, namanya Yono. Dia itu kerja jadi tukang parkir di swalayan di daerah Kemang.
Di daerah Kemang, Yono. Tinggal sama adiknya sekarang. Iya, iya Mas. Gara-gara kejadian itu dia dipecat ya, kasihan. Iya betul Mas. Kerja di mana dia? Nggak tahu. Nggak tahu Mas, saya nggak tahu kabarnya sekarang tinggal Mas. sama adik Iya, Yono itu ya berarti ya. iya Mas. Itu berapa lama sih kejadiannya? Udah setahun yang lalu. Setahun yang lalu ya. Dapat informasi tentang adiknya namanya Yono, katanya Ibu Nadia tinggal di sana. Kita langsung meluncur ke sana. Makasih banyak Mbak ya. Saya pamit dulu ya Mas. Makasih ya Mbak ya. Ayo kita, yuk Ade ya. Yuk kita cari Ibu ya. Berarti nggak bener kan informasinya tentang ibu kamu ya kan? Iya kan? Udah nggak usah malu, nggak apa-apa ya. Ya, ya ibu kamu nyata masih orang baik kok ya. Ya. Mau juga sehat-sehat sekarang ya. Ya sayang ya, yakin ya doain ibu ya mudah-mudahan sehat ya bisa ketemu ya sama Ridho ya. Pas kita nanya sama tukang parkir, ternyata bener itu dia orangnya Yono ini. Oh kebetulan Mas gini, alhamdulillah ini Mas Yono ini adiknya Mbak Nadia bukan? Ibu Nadia? Ya saya adiknya. Adik kandung kan? Oh bener-bener alhamdulillah gini. Mas Yono berarti Ibu Nadia tinggal di rumahnya Mas Yono ini ya? Iya, katanya sempat tinggal di rumah Mas Yono kan? Sempat di rumah saya. Berarti di mana saudara rumahnya? Bisa ketemu nggak Mas? Iya, tolong dong Mas anterin kita. Ini anaknya Mas. Ridho Mas. Iya kasihan udah lama nggak. Nggak percaya. Astagfirullahaladzim Mas, dilihat dulu Mas. Ini benar ini ponakan Mas. Mas Nadia tuh bilang ke Ridho. saya. Nadia tuh bilang ke saya. Anaknya tuh udah. Udah meninggal anaknya. Anak yang baru dilahirkan tuh udah meninggal. Udah meninggal. Bilang ke Anaknya saya. cuma satu loh Mas. Bilang ke saya udah meninggal. Enggak ini anaknya. Coba dilihat dong Mas, ini Ridho udah besar. Ini kan teman dekatnya. Ibu Nadia. Iya, teman dekat juga. Jadi gini mah ceritanya. Ya, jadi Mbak Nadia ini waktu melahirkan anaknya itu mau dibuang ya. Cuman karena omnya atau tantenya itu ya Mas Yadi ya. Ya Mas Yadi nggak punya anak, akhirnya dirawat sama Mas Yadi ini. Emang nggak bilang? Saya nggak tahu. Loh? Saya nggak tahu. Mas dilihat dong Mas, ini Ridho Mas. Kan adiknya Mas. Iya, ini dirawat sama Mas. Berarti ini benar. Ini benar Mas, udah besar. Ini bener Mas. Jadi Mbak Nadia nggak mau tanggung jawab. Sampai sekarang Mas nggak ditemuin Ridhonya. Dan Mas nggak tahu apa-apa, ini bener nggak tahu ini. Ibunya loh Mas. Masya Allah, Mas nggak pernah diceritain kalau punya anak. Nggak tahu dia bilang udah meninggal. Saya nggak tahu kalau anaknya masih hidup. Iya Mas, ini kasihan banget Mas. Dia sekarang ini nyariin ibunya. Dia pengen ketemu sama ibunya. Setiap doa dia selalu nanya ibunya di mana, ibunya di mana. Mas tahu kan Mbak Nadia kan? Tolong kasih tahu kita Mas, jangan diumpet-umpetin lagi. Mbak Nadia di mana Mas? Tahun yang lalu dia udah kerja rumah. Di situ Mas Yono bilang, terakhir memang tinggal sama saya, tapi nggak tahu kemana. Yang saya tahu, Mbak Nadia ini kerja di proyek LRT di daerah Cilangkap. Coba aja ke sana. Dia tinggal sama siapa Mas? Dia ngontrak sendiri Mas. Sendiri sana? Dekat proyek dia kerja. Oh dia ngontraknya deket proyek juga, dia kerja. Dan dia sekarang kerja di proyek itu juga, Iya. proyek LRT. LRT. Proyek LRT ya, di daerah Daerah Kampung Rambutan. Kampung Rambutan bukan ya? Banget dengan Ya udah kalau gitu nanti kita ke sana ya Mas. Ini nggak minta nomor teleponnya Mas supaya bisa Iya, komunikasi. Mas mau datang ke rumahnya Ridho. Iya. Ridho ini Minta omnya saya. nomor teleponnya Mbak. Ini omnya. Gimana ini proyeknya nih? Ini proyeknya kita nanya sana yuk. Pak nanya Pak. Ya. Ini Bapak kerja di sini udah lama Pak di proyek ini, MRT ini. Udah lama. Udah lama.
kenal yang bagian admin namanya Mbak Nadia nggak Pak? Udah lama juga keluar, Pak. Woi. Ini ada apa aja kamera gini ya, Pak ya? Jadi kita udah ngobrol sama karyawan di situ, ternyata memang benar. Nadia pernah kerja di sana, tapi udah nggak kerja lagi. Nah pas kita mau tanya lagi sama karyawan itu, tiba-tiba